Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kasih kita, mantal pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, engkau akan selamat. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Mantap. Dan Yesus sudah berkata dalam Matius 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Dan Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang ya, haleluya. Dan Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11 mengatakan, dengan percaya engkau dibenarkan, dan bersatu engkau diselamatkan, dan orang percaya akan dibenarkan. Dan orang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Sedikit terganggu karena pilek, jadi mohon maaf. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, semangat dari Roh Kudus akan terus menyertai kita dalam menjalankan tugas kita, dalam menjalani, dalam menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan biarkanlah kami kita menikmati segala pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini saya akan membawakan firman Allah. Sebelumnya kita berdoa. Mari kiranya biarkan kami Tuhan dengan segenap hati kami dan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya dikatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Tema kita adalah bagaimana firman Allah mengasihi Yesus. Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal fikimu. Ya, ketika kita mengasihi Tuhan, tentu yang kita lakukan adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yang baik, yang benar. Contoh, ya, rutin membaca firman Allah dan rutin berdoa, rutin berpuasa, dan lain sebagainya. Itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan setiap kita yang melakukannya. Karena Tuhan sangat sayang kepada orang-orang yang melakukan Tuhan. Dan itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Nah, kita betul-betul menyerahkan kehidupan kita di dalam kendali Tuhan. Dan kita melakukan sebagaimana yang Tuhan lakukan. Yang kedua, kata firman Allah, orang yang mengasihi itu tadi tinggal dalam kasihnya, yang pertama ayat 9, dan yang kedua melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau perintah Tuhan kasih musuh, ya jangan kita benci. Yang saya lihat adalah ada banyak orang keluarganya pun dibenci, dimusuhi. Keluarga sekandung saling membenci. Ini zaman Eden. Ya. Taman Eden telah dibuat jadi Eden. Eden itu kata orang Jawa. Ada ya juga ya.
Jadi orang membuat dunia ini dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak tidak berpikir panjang. Tapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia harus melakukan mengasihi Yesus, dia harus melakukan perintahnya. Sama salah satu kalau engkau mengasihi aku, dikatakan engkau melakukan perintah-perintah dan perintah-perintah Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi sama kita. Itu juga perintah Tuhan. Dan untuk tidak membenci orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak menipu orang lain. Itu juga melakukan perintah Tuhan. Untuk tidak menginginkan istri orang lain, untuk tidak berzina, untuk tidak mencuri. Itu juga perintah yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Dan ada banyak perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan hal yang sangat penting yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah untuk mentaati perintah-perintah. Mazmur dalam Mazmur 19 ayat 18, "Do good to me, O Lord, I will live, I will obey you." Lakukanlah yang baik bagi Tuhan, aku akan hidup, tapi hidupnya bukan hanya sekedar hidup, bukan untuk menyusahkan Tuhan dan menyusahkan manusia atau orang-orang di sekitarnya, tapi untuk taat. Wah. Seperti kata firman Allah dalam Mazmur 57, "You are my portion, O Lord. I have promised to obey your word." Jadi kalau bagianku, aku telah berjanji untuk taat terhadap firman. Haleluya. Semoga kita juga adalah orang-orang yang ayat 30-nya Mazmur 30 ayat 29, "Aku telah memilih jalan kebenaran." I have set my step to your Lord. Aku telah mengatur langkah-langkahku kepada hukum-hukum. Luar biasa. Itu orang-orang yang taat. Jadi, biarlah kita menjadi orang yang taat. Yang ketiga dikatakan adalah orang yang mengasihi Tuhan menikmati dan tinggal di dalam sukacita Tuhan. Ayat itu. Jadi kalau kita di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 11 ini, kita bisa menikmati sukacita Tuhan dan sekaligus tinggal dalam sukacita Tuhan itu. Menikmati sukacita Tuhan berarti kita melakukan hidup dalam kesukaan yang daripada Tuhan. Dan kesukaan daripada Tuhan itu tidak bisa dibeli dari dunia ini. Kesukaan dari Tuhan itu karena hubungan kita, karena kepercayaan kita, karena iman kita. Itu sebabnya kita juga katakan supaya kita membangun iman kita di hati yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Kemarin saya berkonsultasi. Nah, yang mau saya katakan adalah ketika saya mengalami masa-masa sulit, saya banyak nangis di kamar, mencerit di kamar, nangis di kamar, meraung-raung di kamar. Tapi ketika saya keluar, saya tidak akan menunjukkan itu. Saya akan bersuka cita. Seolah-olah kamu sepertinya tidak punya masalah. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan Tuhan akan diserahkan. Sukacita Tuhan yang Tuhan anugerahkan itu kesenangan. Dan ketika saya bicara, apakah saya dengan harta, dengan baju badan, keluar badan, dan itu real. Hanya baju dan celana panjang saya satu yang saya pakai itu tadi. Apakah saya harus menyesali hidup ini? Apakah kenapa saya mengalami ini Tuhan? Apa salah saya? Apa pelanggaran saya kepada apa dulu? Tidak. Dan bukan itu saja, panjangnya penderitaan itu. Apakah harus saya menyelesaikan dengan cara-cara yang tidak baik? Tidak. Tetapi yang mau saya katakan adalah saat seperti itu. Terima kasih Tuhan. Makanya orang ketika saya bekerja
di kesimpulan orang-orang yang mengisi. Nah, saya berkhotbah tentang bersyukur dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi ketika saya berkata untuk bersyukur dalam segala hal, karena itulah yang kendaki Tuhan, itulah Yesus bagi dia waktu kita di. Terus saya bilang sama dia, kenapa Pak? Apa Bapak bilangan itu soal itu? Enggak, kita saya putus. Saya bilang, saya menikmati, bahkan saya itu walaupun hanya baju yang saya punya, tapi waktu itu belum saya tahu bahwa baju saya telah hilang. dan saya tetap, walaupun saya menangis karena tapi di celana panjang saya, baju saya, celana dalam saya, solidnya, dan itu lenyap waktu saya jemur. Saya sampai bilang begini, mungkin ada orang yang menerima informasi salah mengambil pakaian, karena gambar itu kan gambar hijau, jadi baju saya itu gambar hijau, saya masih warna hitam, karena saya juga hitam. Nah, dan ketika itu tidak ada yang apa, ya sudah. Sampai beberapa waktu. Perih. Tapi sukacita saya tetap mengalir. Dan saya bisa tetap istilahnya ngorok gitu, tenang, hanya dekat Allah saja daripadanya. Jadi kalau sukacita Tuhan mengalir dalam kita juga tidak. Dan saya mengatakan kepada orang-orang yang dari mereka, satu hal yang tidak mereka bisa ambil adalah dan Yesus itu ada dalam. Dan ketika pedang di leher saya di pagi harinya pisau di perut saya, apakah saya akan takut untuk takut? Bukan saya cari-cari tidak. Karena pada waktu itu sudah ini di sini. Pagi harinya saya datang melihat habis jalan-jalan itu, wah sudah nggak ada lagi kecuali kata-kata kotor di mereka sore di rumah saya. Tapi saya melihat orang-orang yang melakukan itu tetap saja hidupnya, ya, tukang parkir tetap jadi tukang parkir dan lain sebagainya. Yang mau saya katakan, mengasihi Tuhan, kita akan menikmati yang terbaik. Mari kita menikmati. Terima kasih Bapak di sini. Kami mau ngasih dan kami tahu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong berkati apapun yang serahkan tangan kepada kita. Saya kuasanya Tuhan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit mereka keluar dan oleh diri sembuh oleh kuasa yang sembuh. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan. Ini hidup kami. Terpujilah Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa juga kepada mereka-mereka yang sedang mengalami penderitaan, persoalan, masalah. Mari, tolong orangnya angkat hidup bersama. Biarlah tangan-tangan yang diangkat kepada persoalan apapun yang terlibat dalam hidup mereka, menolong mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka. Terima kasih Bapak di surga dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan semoga kita tetap bisa menjadi alat Tuhan dalam menghadirkan kerajaan-Nya di dunia ini. Sadari bahwa Tuhan menyertai kita sehingga biarlah kita tetap menjadi terang, memberikan arah dan menjadi garam yang kita rasa seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kekuatan Roh Kudus untuk
Mantap, mantap, mantap.